Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuriza Devitasari dari kampus Tia Lancang Kuning Dumai, jurusan Administrasi Negara. Studi perbandingan administrasi negara, sejarah dan konteks administrasi publik di Malaysia. Malaysia adalah federasi dari 13 negara bagian, 11 di Semenanjung dan 2 di Kalimantan Pulau. Malaya, sebutan Semenanjung itu, memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957. Federasi Malaysia adalah monarki konstitusional. Kepala dari negara adalah Yang di-Petua Agung atau Raja Malaysia. Yang di-Petua Agung dipilih untuk masa jabatan 5 tahun di antara 9 keturunan sultan negara-negara Melayu. Semua terletak di Semenanjung. Negara bagian lainnya diperintah oleh seorang Yang di-Petua Negeri atau di gubernur. Sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara ini terdiri atas banyak pulau dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya pulau tersebut, Indonesia membagi tugasnya kepada setiap daerah untuk mampu menjalankan rumah tangganya sendiri yang dipimpin oleh seorang wali kota, gubernur, dan bupati. Desentralisasi dan lokal pemerintahan di Malaysia. Sepanjang reformasi administrasi dan pembangunan institusi Malaysia, proses pemerintah daerah dan desentralisasi jarang menjadi masalah prioritas. Sejarah reformasi administrasi Malaysia telah selalu berevolusi di sekitar memodernisasi layanan sipilnya yang meletakkan landasan bagi stabilitas politik dan pembangunan ekonomi bangsa. Sedangkan desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Etika publik dan korupsi di Malaysia. Penting terus adanya kepercayaan pada kapasitas institusi untuk mencerminkan kinerja pemerintah dan Malaysia yang lebih berkualitas terhadap etika administrasi di Malaysia. Jika pemerintah Indonesia memenangkan dukungan berkelanjutan dari Malaysia, maka penting adanya hubungan antara Malaysia dan pemerintah dan masyarakat. Direformasi pada perilaku yang bersih, kredibel, dan dapat dipercaya, sehingga pembentukan pemerintahan yang bebas korupsi atau paling tidak tingkat korupsi yang berkurang. Sedangkan sebuah negara bersih dari tindakan korupsi agar dapat berkembang dengan baik, akan tetapi miris bahwa korupsi di Indonesia sudah menjadi suatu budaya yang paling mahal. Adapun indeks persepsi korupsi Indonesia atau disebut IPK di Indonesia sudah mencapai angka 38 dari skala 0 sampai 100. Dalam hal tersebut, skor IPK 100 memiliki arti bahwa semua negara sudah bersih dari korupsi. Ini berarti bahwa Indonesia belum bisa dikatakan sudah bersih dari tingkat pidana korupsi. Petunjukan pengelolaan reformasi di dalam Malaysia. Malaysia telah memanfaatkan rencana dan kebijakan jangka panjang yang disempurnakan dari waktu ke waktu. Rencana Malaysia pertama diterbitkan untuk tahun 1966 sampai dengan 1970. Setelah itu, rencana perspektif garis besar atau disebut OPP1 pertama yang ditetapkan untuk periode 1971 sampai dengan 1990 yang memasukkan rencana Malaysia kedua, ketiga, keempat, dan kelima masing-masing terdiri dari periode 5 tahun. Kebijakan ekonomi baru atau disebut NEP diperkenalkan dan dilaksanakan antara tahun 1971 dan 1991. Sedangkan di Indonesia, perjalanan panjang reformasi birokrasi di Indonesia kini telah memasuki fase ketiga atau fase terakhir dari peta jalan reformasi birokrasi, sebagaimana yang termaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional. Sistem kepegawaian di Malaysia. Layanan sipil di Malaysia dilakukan di tingkat federal dan negara bagian. Di tingkat federal, administrasi negara dilakukan oleh berbagai kementerian dan departemen, sedangkan di tingkat negara bagian, sistem kepegawaian terdiri dari pemerintah daerah dan pemerintah daerah administrasi. Sedangkan di Indonesia, sistem pemerintahan secara umum, kita mengenal beberapa sistem kepegawaian negara sebagai berikut. Yang pertama, Interrate System, Separated System, Unified System.
Sekian presentasi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.